Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Kamis 15 September 2022 kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini selain dilaksanakan kajian rutin tiap hari Kamis pagi, akan juga diadakan sosialisasi dari ibu-ibu pengurus Bank Infak, Bank Infak Amanah, dan sekaligus yang terakhir adalah mensyukuri nikmat atas usia yang pada hari ini Bu Fatur mana? Milad yang ke-17 plus 17 plus ya. 17 plus. Jadi istimewa pada hari ini. Saya sudah kaget setelah bisa beberapa waktu begitu masuk itu ada snack. Nah ini nggak tahu nih bagi yang puasa nanti mau dibatalkan atau dilanjut, itu adalah tergantung iman masing-masing yang kuat atau tidak. Baik dan ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan jam 10 lebih, untuk itu di acara pertama kajian tentang suratnya apa saya lupa ini yang ayat yang ke-16. Untuk itu waktu saya serahkan kepada Ustaz Abdul Rahman untuk memimpin atau memulai kajian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi nasrila la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram, para alim, para ulama, wabil khusus para sesepuh dan pengurus-pengurus. Ini ada beberapa majelis. Yang pertama Ketua Majelis Tafsir Al-Quran Yayasan Rumah Quran Suara Pak Bijono yang tadi membuka acara. Juga pagi hari ini kita ada acara dari Bank Infak sini. Alhamdulillah pengurusnya juga sudah hadir. Ada Bu Yanti, ada dari pengawas Bu Suryati, juga gabungan majelis-majelis taklim. Di sini ada dari majelis taklim Bunda-Bunda Solehah yang biasa ibu-ibu kumpul ngaji juga, sama beliau Ustazah istrinya Pak Jelani, Ustaz Jelani. Hadir di ujian betul hadir. Juga dari Majelis Taklim Nurul Ilmi, juga ya kita ini gabungan kemarin bikin acara. Alhamdulillah wa syukurillah dan ni'matillah. Semua daripada majelis-majelis itu kita adakan, kita buat itu dalam rangka untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena suhubiyah, bukan karena sum'ah, bukan karena apa.
Semakin banyak majelis artinya semakin banyak yang ngurus. Semakin banyak majelis, semakin banyak orang yang tersentuh dengan dakwah. Semakin banyak majelis berarti semakin banyak tempat-tempat yang dijadikan sebagai saksi kita nanti di akhir. Karena apa? Kalau majelisnya cuma satu, saksinya satu. Tapi kalau majelisnya banyak, maka saksinya pun akan banyak, menjadi saksi kebaikan kita. Dalam Quran itu surat Yasin itu disebutkan bahwasanya Allah mencatat semua asar-asar bekas-bekas kita. Jadi Allah mencatat oleh malaikat semua bekas-bekas. Yang dimaksud bekas di dalam tafsir itu adalah bekas-bekas kita dari tempat kita, rumah kita menuju masjid, tempat kita menuju kebaikan dimanapun. Jadi wa'asaruhu, dan asar-asar bekas-bekas itu dicatat semua dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jika kita bermajelis seperti pada kesempatan pagi hari ini, kita patut syukuri biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk season pertama ini kajian rutin, mungkin nggak full tapi separuh-separuh karena nanti akan ada pemaparan sosialisasi dari Bank Infak Amanah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim masih pada surah Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-16. Di dalam ayat yang ke-16 ini masih ada munasabah, kaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Sekali lagi di dalam ayat ini itu masih nyambung dari ayat yang innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu satu pokok bahasan tentang orang-orang kafir yang hakiki. Kemudian pokok bahasan selanjutnya, tematik yang selanjutnya adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang ketika lesannya, mulutnya, ucapannya mengaku diri sebagai orang yang beriman, tetapi keimanannya itu dianulir oleh Allah. Nah, ini yang patut kita waspadai. Makanya kita harus punya piranti ilmu mendiagnosa kita. Sebab apa? Kalau iman kita didiagnosa, diteliti, disampaikan oleh orang lain, dievaluasi orang lain, pasti kita marah. Karena apa? Kita sudah menyatakan diri sebagai orang iman, tapi ternyata barometer keimanan itu tidak ada di dalam perilaku kehidupan. Makanya disebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian orang ada yang mengatakan saya beriman, tapi wa ma hum bimu'minin, keimanannya tidak diakui, tidak sah menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita waspadai. Dalam ayat yang ke-16 ini, di antara karakter sifat-sifat yang kemudian menjadikan iman itu terbatalkan, iman itu tertolak, itu kemarin sudah disampaikan. Di antaranya ada wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Di antara orang yang kemudian dikatakan kepada mereka, didakwahkan kepada mereka, la tufsidu fil ardh, jangan buat kerusakan di muka bumi ini. Qalu, tetapi mereka itu masih beralibi,
masih membuat alasan innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ini kemarin sudah kita sampaikan, tapi dalam pagi ini juga saya ingin menekankan bahwa ada orang yang disampaikan jangan buat kerusakan, tapi kemudian mereka nggak sadar, bahkan mengatakan saya nggak buat kerusakan, saya ini lagi membangun. Nah, di antara item-item itu mana yang disebut fasad, rusak atau kerusakan? Itu di antaranya adalah kerusakan dalam sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi yang sekarang ini berlangsung, yang sekarang ini ada, itu kan ekonomi yang sangat kental dengan kapitalisme. Sisi lain juga ekonomi yang sosialisnya kebablasan. Artinya apa? Kita butuh satu sistem yang supaya kita tidak mengatakan bahwasanya ini sebetulnya lagi membangun. Orang bikin seperti bank yang dengan ribawinya itu juga kalau dikatakan atau ditanyakan kepada mereka, enggak, ini sistem yang baik, membangun, menolong, faktanya juga bisa memberikan pembangunan efek yang luar biasa. Iya, satu sisi betul, tapi sisi yang lain, yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin tertindas. Nah, ini yang kemudian jangan sampai kita masuk kepada satu peringatan Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Karena memang faktanya riba itu sangat mengerikan. Mengerikan dalam segi apa? Dalam segi faktual, untuk perputaran uangnya saja dengan sistem ribawi itu bagaikan lintah yang menggerogoti ekonomi kecil. Yang kecil semakin tergerogoti, yang kaya akan semakin menumpuk kapitalnya. Nah, ini kan tidak diingini dalam sistem Islam. Islam itu menghendaki kita itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi memang dalam Islam itu cuma ngasih barometer ukuran frame besarnya saja. Kata Quran, ta'awanu 'alal birri, bertolong-menolonglah kalian itu dalam kebaikan. Dalam sistem apapun, ini yang menjadi ruhul Islam. Yang menjadi ruhnya Islam itu ya tadi ta'awun. Ta'awun itu artinya ya punya nilai saling memberikan manfaat yang tidak kemudian menzolimi yang kecil, menzolimi yang masih lemah, yang kuat dibikin semakin kuat. Nah, ini yang tidak diingini di dalam Islam. Jadi Islam itu sekali lagi adalah dinul wasatiyah, agama yang tengah-tengah. Tengah-tengah di antara apa? Seperti kemarin telah sampaikan, tengah-tengah dalam peradaban pemikiran, tengah-tengah di dalam peradaban ekonomi, tengah-tengah di dalam peradaban politik. Itu Islam ada di tengah-tengah. Dalam bahasa Qur'annya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kemarin saya sudah sampaikan, ini yang harus menjadi prinsip kita. Mungkin yang kemarin hadir betul-betul diulangi lagi. Karena ini diantara hal yang menjadi prinsip hidup seorang muslim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum
ja'alnakum, dan yang demikian itu kata Allah, ja'alnakum, kami jadikan kalian semua. Siapa itu? Umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Islam, kita sekalian. Dijadikan apa kata Allah? Kita ini diprospek oleh Allah, diberikan amanah oleh Allah, ummatan wasatan, umat yang jadi wasit, umat yang tengah-tengah. Tadi tengah-tengah di antara berbagai pilar peradaban yang fakta di dunia ini. Ada peradaban kapitalis dalam segi ekonomi, ada sosialis dalam ekstrem yang kiri. Dan kita harusnya berada dalam tengah-tengah, memunculkan satu sistem yang kira-kira presisi. Ini kan susah. Apalagi Nabi SAW juga tidak memberikan satu sistem yang paten. Artinya apa? Kita suruh untuk belajar terus, menggali terus sistem yang kira-kira presisi itu seperti apa, sistem yang kira-kira wasatiyah itu seperti apa. Nah, maka kemudian para ulama menggali dari Quran dan hadis, di antaranya bahwa prinsip di dalam wasatiyah yang diamanatkan oleh Quran dalam bidang ekonomi itu adalah prinsip kita harus menjauhi yang namanya riba. Karena riba di dalam perspektif hadis Rasulullah SAW itu sungguh sangat mengerikan sekali di dalam sisi dosa dan juga akibat yang ditimbulkan nanti di akhirat. Akibat yang ditimbulkan di dunia saja itu sudah sangat terasa, kental sekali. Jomplang antara si kaya dan si miskin. Kita bisa lihat di dalam indeks kekayaan di Indonesia. Itu yang dimiliki oleh person-person, dimiliki oleh segelintir orang yang menguasai sekian kapital, sekian luas tanah, itu luar biasa sekali. Karena apa? Karena ini tidak diatur dengan sistem-sistem yang diatur oleh Rasulullah SAW. Misalnya penguasaan tanah. Penguasaan tanah di dalam Islam, kalau tanah dikuasai oleh seseorang kemudian tidak dimanfaatkan secara baik, tidak dimanfaatkan dengan produktif, maka negara boleh mengambil, bahkan wajib untuk mengambil. Nah, sekarang kan negara seolah-olah nggak kuasa. Ketika ada konglomerat yang menguasai sekian banyak tanah di mana-mana, bahkan kadang-kadang tanahnya tidak produktif, sementara banyak orang yang pengen menggarap nggak punya garapan, nggak punya tanah. Ini kan kejomblangan yang luar biasa. Jadi sistem-sistem ekonomi kapitalis yang sangat kental itu memang harus diperjuangkan untuk dihilangkan. Harus kita punya kemudian semangat untuk merubah ini. Karena apa? Semangat kita merubah itu bukan apa-apa. Ini adalah amanah tanggung jawab yang disampaikan oleh Allah, wa ja'alnakum ummatan wasata. Kita dijadikan untuk jadi orang-orang yang tengah-tengah, jadi wasit. Ketika yang miskin itu kemudian tertindas, orang Islam harus punya kewajiban memperjuangkan secara individual atau memperjuangkan secara sistem. Ini hukumnya wajib. Karena apa? Sistem itu dengan sekali tanda tangan sudah beres. Mungkin kita secara sistem belum mampu, ya kita mulai dari person to person. Nah, di antaranya tadi alhamdulillah kita punya sarana dalam rangka ta'awun untuk person to person, itu alhamdulillah tahun 2019 kemarin kita dirikan satu majelis yang namanya Bank Infak Amanah.
Yang bank infak amanah ini levelnya sudah nasional. Jadi ini termasuk cabang. Pusatnya ada di Jakarta, bernaung di bawah Yayasan Gerakan Infak Dunia yang diinisiasi oleh Menteri Menkraf Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Itu sebagai inisiator pembentukan yayasan itu. Kemudian dari mulai beberapa tempat sekarang sudah 70-an ya, itu tersebar di Indonesia. Sistemnya apa? Sistemnya adalah pembiayaan untuk jamaah-jamaah kita, pemberian modal tanpa adanya tambahan atau riba. Dan alhamdulillah selama hampir 3 tahun Bank Infak Amanah ini juga sudah berjalan dengan baik. Dari sahabat infak itu istilah untuk kalau dalam bank apa? Debitur, peminjam atau alqor, peminjam itu sudah sekitar 7 bulan lebih nih. Anggota 134. Ini artinya untuk person to person kita sudah mulai untuk membentengi diri daripada bahaya-bahaya ribawi. Yang ribawi itu tadi secara ekonomi menghisap ekonomi kecil, yang besar semakin dibesarkan. Dan ini tentu tidak diingini oleh syariat. Syariat itu inginnya ya manusia kita ini punya hak individual. Tidak seperti sistem sosialis. Sosialis itu kan tidak punya hak individual, semuanya dikuasai oleh negara. Tapi dalam Islam hak individual itu diakui, tapi juga harus ada keseimbangan antara kepemilikan pribadi dengan sosial. Jadi inilah sistem-sistem yang memang harus kita perjuangkan terus di dalam ekonomi maupun di dalam politik maupun di dalam sosial budaya. Sekali lagi, karena ini adalah tanggung jawab kita yang dibebankan oleh Allah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi bukan hanya kita syariat, tapi syariat kita itu punya arah. Syariat kita itu punya tujuan yang harus ada goalnya. Dan ya sedikit demi sedikit kita perjuangkan. Semakin banyak majelis-majelis, lembaga-lembaga yang meminimalisir bahkan bisa menghilangkan sistem ribawi, maka insya Allah negara kita akan semakin tambah makmur. Yang kecil semakin berdaya, yang besar pun tidak kemudian dihilangkan hak-hak pribadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-16. Dalam ayat yang ke-16 ini Allah sampaikan ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata. Jadi ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata. Ini menunjukkan jamak. Artinya jamak itu lebih dari 2 atau menunjukkan banyak. Yang ini harus kita waspada. Dari statement Allah ulaika itu saja sudah nyamari. Jangan-jangan mengenai kita. Jangan-jangan kita ada di dalamnya. Karena apa? Domirnya itu jamak. Jamak yang tadi, yang ketika dikatakan bahwa dia ngaku iman, tapi hakikatnya imannya kosong, tidak ada bukti kok. Ketika dikatakan jangan membuat kerusakan, tapi masih buat alibi, alasan-alasan macam-macam. Ketika dikatakan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, ayo beriman seperti imannya sahabat-sahabat itu yang sudah duluan iman.
mereka malah membuli. Apakah saya harus mengikuti mereka yang as-sufaha, orang bodoh? Karena saat-saat itu yang mengikuti Rasulullah itu memang dari kalangan bawah, bahkan sebagian itu budak-budak yang beriman kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah memberikan pelurusan yang disebut sebagai as-sufaha itu justru kalian ketika diajak iman kok malah memilih kesesatan. Jadi kadang-kadang kita juga di dunia ini perang logika, mindset, pikiran itu sering kali begitu. Apalagi kita di dunia sosial, di medsos itu luar biasa sekali. Kalau kita nggak kuat-kuat betul argumentasi keimanan kita, seringkali kita mengiyakan atau bahkan mengikuti mereka. Karena apa? Logika yang dibikin, yang di-framing di dalam tadi media sosial itu luar biasa. Ya seperti Quran misalnya, mereka yang diajak oleh Rasulullah SAW, wa idza qila lahum aminu wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah saya harus mengikuti orang-orang as-sufaha? Orang-orang marginal, orang-orang yang ekonomi lemah, orang-orang yang bodoh dianggap. Jadi kalimat as-sufaha ini juga peperangan kalimat, peperangan logika. Maka Allah balik logika berpikirnya. Yang disebut sebagai sufaha, orang bodoh itu yang diajak baik tidak mau, yang diberikan hidayah malah lari. Itu kan sebetulnya hakikat daripada as-sufaha. Tapi as-sufaha menurut mereka orang-orang kafir Mekah itu yang dianggapnya ekonomi lemah, marginal secara sosial, marginal secara budaya. Padahal bukan itu ukuran dari kebodohan. Kebodohan menurut Allah ketika diberikan Quran dia menolak, ketika didatangkan Nabi dan Rasul mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Nah ini framing berpikir ini kan seringkali kita salah. Nah, jadi asal masuk logika, oh iya. Apalagi misalnya hal-hal yang ya dianggap ikhtilaf itu pertarungan atau perang logika itu luar biasa. Contoh misalnya yang baru-baru ini, misal kita kan sering mendengar sholawat nariyah. Dari kecil kita diajarkan, apalagi Mbak Kun di Kudus itu pasti hafal sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bi hawaij wa tunalu bi rawaid wa yustasqal ghama bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lum. Kalau di kampung-kampung biasanya untuk sholawatan sebelum iqamah. Tapi di dalam media sosial itu ini pertarungan logika. Ditulis sholawat nariyah dikasih capture syirik. Dikasih capture syirik. Ini kan satu pemikiran logika. Alasannya apa? Alasannya di dalam kalimat itu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad tanhalul bihil uqad. Ya Allah, saya bersolawat kepada Rasulullah yang sempurna, yang dengan solawat kepada Rasulullah tanhalul bil uqad, semua kesusahan-kesusahan, tali-tali, bundel-bundel kesusahan dalam hidup itu lepas. Itu kemudian dipahami bahwa ini mintanya sama Rasulullah. Dipahami mensejajarkan seolah-olah Rasulullah bisa memberikan solusi atau menjadi yang dimintai. Nah, ini sesuatu yang anggapan yang salah. Salahnya di mana?
Karena ini adalah tawassul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sholawat dalam pengagungan memuliakan Rasulullah. Kemudian isinya adalah berdoa, doa bitawassul li Rasulillah. Doa yang dengan tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maha mulia. Saya kasih contoh yang kemudian kenapa itu yang menganggap syirik itu sesuatu yang jelas-jelas salah. Dalam Quran itu Allah saja mensifati Rasulullah itu dengan sifat yang luar biasa. Ini Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, la'ala, sungguh menempati khuluqin azim, atau sungguh mempunyai akhlak. Khuluq jamak daripada akhlak. Azimun, yang agung, yang mulia. Azimun ini sebetulnya sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita baca Asmaul Husna, pasti ketemu sifat Allah. Allah punya sifat Al-Azim atau Azimun. Tapi dalam ayat ini Allah mensifati Rasulullah dengan sifatnya Allah sendiri. Apakah Allah berlaku syirik, menyekutukan, menyamakan Rasulullah dengan zatnya, dengan sifatnya Allah? Kan sesuatu yang tidak mungkin. Artinya apa? Allah mensifati Rasulullah dengan sifat azimun itu adalah takriman li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka memuliakan, bukan mensejajarkan Allah dengan Rasulullah atau Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sendiri. Masa Allah kemudian di-capture Allah berbuat syirik? Dan ini apa? Ini buktinya. Kan nggak mungkin. Dan sesuatu yang nggak mungkin lagi ketika kemudian kita bersolawat kemudian dianggap atau di-capture sebagai syirik. Solawatnya kan sudah jelas. Allahumma sholli ala, Allahumma sholli ala, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim. Atau solawat apapun, Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Dari segi kalimatnya saja sudah tidak mungkin Muhammad itu disejajarkan dengan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini teks yang asli kalau dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma, duhai Allah. Ini artinya Allahumma, sang pemberi. Sholli, mudah-mudahan memberikan rahmat. Ini yang diberi. Jadi Muhammad statusnya adalah yang diberi. Allah statusnya yang memberi. Tidak mungkin yang memberi sama yang diberi sama. Artinya apa? Orang yang bersolawat kepada Rasulullah pasti nggak mungkin syirik. Karena apa? Tidak mungkin Nabi sehebat semulia apapun tidak akan pernah menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau mungkin dalam media sosial ada tadi perang logika berpikir, kita sudah ada jawabannya. Oh, nggak mungkin. Orang yang bersolawat pasti mentauhidkan hanya kepada Allah. Sehebat apapun Rasulullah sholli ala Muhammad adalah orang yang diberi. Yang diberi pasti tidak akan lebih mulia atau tidak mungkin sejajar dengan yang mulia. Makanya kita ini kadang-kadang tadi dalam Quran saja perang logika, perang kata-kata sudah terjadi sejak dulu. Katakan as-sufaha ala innahu humus-sufaha. Enggak, mereka sahabatnya Rasulullah bukan orang bodoh, bukan as-sufaha. Ala, ketahuilah, innahum humus-sufaha. Sejatinya orang yang sufaha, orang bodoh itu adalah kalian yang diberikan petunjuk kok tidak mau.
Maka di dalam ayat yang ke-16 ini, ulaikal ladzina ishtaraw dhalalah. Mereka itulah ishtaraw. Ishtaraw itu bertransaksi, jual beli. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalah alladzina Jadi disebutkan dalam Quran, ulaika mereka itulah alladzina, yaitu orang-orang istarau. Istarau itu orang yang melakukan transaksi seperti jual beli. Transaksi ad-dhalalata, yaitu transaksi mendapatkan dolalah, kesesatan, bil huda, membayarnya, menukarnya dengan petunjuk. Ini kan sebetulnya satu kebodohan yang luar biasa. Wong ada petunjuk jalan yang jelas, kok ditukar guling untuk mendapatkan dolar. Sudah ada sistem yang kemudian sistem yang baik yang menghindarkan diri dari ribawi, kemudian masih kita berkutat pada ribawi. Ini sama, ulaikal ladzina ishtaraw dhalalah. Maka sebisa mungkin, kalau sekarang masih mungkin Ustaz, saya belum bisa 100%. Yang penting punya niat untuk beralih. Kalau memang dalam satu kesempatan, karena memang sistem kita sudah begitu, ya kita tadi meyakinkan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang tidak benar, belum benar, yang harus kita punya cita-cita. Jangan kemudian cari-cari alibi pembenaran terus-menerus. Kalau cari-cari pembenaran itu masuk kepada wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Makanya kemudian di lembaga-lembaga fatwa itu kemudian ada yang straight, pokoknya bank dengan bentuk apapun itu haram. Ada yang masih tengah-tengah, karena apa? Karena masih melihat situasi, melihat kondisi yang sistem kita belum memungkinkan untuk 100% lepas daripada bank-bank yang konvensional. Tapi umat Islam kan sudah punya ikhtiar, berbagai macam cara kemudian sudah dibentuk. Dulu ada bank muamalah, sekarang ada bank syariah, merger beberapa, ada BSI dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kemudian kita dorong, meskipun itu juga belum sempurna. Tapi paling tidak kita punya semangat untuk tidak kepada dolar. Jadi tidak menukar ini. Tidak seperti yang dikatakan oleh Quran, ulaikal ladzina ishtaraw dhalalah bil huda. Karena kalau kita abai, kalau kita acuh tak acuh terhadap sistem-sistem yang enggak pas, khawatirnya kemudian masuk kepada ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Ya paling tidak kita nolak. Meskipun dalam perilaku hariannya kita masih ada kaitan dengan bank dan sebagainya, karena kebutuhan-kebutuhan yang memang secara real di dalam sistem ekonomi kita itu masih belum bisa terbebaskan dari bank yang konvensional. Jadi minimal punya hero, punya semangat, dan ada keyakinan dalam hati secara individual. Ini belum benar. Karena apa? Ketika kita punya niatan individu itu memframing bahwa ini adalah salah, ketika ada sistem yang ditawarkan oleh kaum muslimin itu lebih mudah untuk menerimanya. Nah, kadang kita malah syariah juga sama saja. Itu satu kalimat-kalimat yang sebetulnya ya meskipun kadang guyon, tapi itu yang nggak perlu. Karena
Karena apa? Bisa kemudian mengurangi semangat kita di dalam membuat sistem-sistem, mengurangi jam berapa? Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang penting kita punya hero semangat tadi, jangan menolak, dan juga kita harus berikhtiar terus-menerus. Saya lanjutkan sedikit tentang ayat ini. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau terus-menerus seperti itu, maka transaksi atau perniagaan kita itu tidak ada manfaatnya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan yang paling kita khawatirkan ketika kita abai terhadap itu semua, kata Allah, wa ma kanu muhtadin. Dan mereka orang-orang yang semacam itu tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pada pagi hari ini. Nanti akan dilanjutkan langsung saja untuk Bu Yanti untuk pemaparan dari Bank Infak Amanah.